Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Witaningsih. Saya dari kelas 2C dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mereview jurnal tentang kurikulum Merdeka. Jurnal yang saya review tentang kurikulum Merdeka yaitu judulnya tentang implementasi kurikulum Merdeka belajar di Indonesia. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Pendidikan, Sosiologi, dan Humaniora atau JPSH. Volume dan halaman jurnal yaitu volumenya 13, number 2, pp-nya 916 sampai dengan 922. Tahun terbit jurnal yaitu 2022 dan penulisnya Amrazi Zakso. Selanjutnya yaitu tujuan dan isi dari penelitian jurnal tersebut. Yang pertama yaitu adanya tujuan penelitian, yaitu yang pertama ada menganalisis dan menjelaskan implementasi kurikulum Merdeka belajar di sekolah penggerak. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kurikulum Merdeka belajar di sekolah penggerak. Selanjutnya yaitu subjek penelitian ada dua. Yang pertama yaitu tentang satu sekolah penggerak di Kota Pontianak. Yang kedua kepala sekolah dan guru-guru di sekolah penggerak tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan dan dilakukan melalui observasi, partisipasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya yaitu definisi optional variable depend, yaitu yang pertama ada implementasi kurikulum Merdeka belajar, proses penerapan dan pelaksanaan kurikulum Merdeka belajar di sekolah penggerak. Yang kedua ada faktor pendukung, faktor-faktor yang membantu dan memperlancar implementasi kurikulum Merdeka belajar. Yang ketiga ada faktor penghambat, faktor-faktor yang menghambat dan memperlambat implementasi kurikulum Merdeka belajar. Selanjutnya ada suara dan alat ukur variabel dependent. Yang pertama ada observasi partisipatif. Penelitian mengamati langsung proses pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa di sekolah penggerak. Yang kedua ada wawancara. Penelitian mewawancarai kepada sekolah dan guru-guru untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka dalam menerapkan kurikulum Merdeka belajar. Yang ketiga ada studi kepustakaan, yaitu peneliti mempelajari dokumen-dokumen terkait kurikulum Merdeka belajar seperti panduan implementasi dan kurikulum. Berikutnya ada definisi optional independent. Yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah didefinisikan sebagai kemampuan kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka belajar. Yang kedua ada motivasi guru didefinisikan sebagai kemauan dan semangat guru untuk belajar dan beradaptasi dengan kurikulum Merdeka belajar. Yang ketiga, ada dukungan orang tua didefinisikan sebagai keterlibatan dan partisipasi orang tua dalam mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka belajar di sekolah. Yang keempat, adanya ketersediaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai jumlah dan kualitas guru dan tenaga kependidikan yang memadai untuk melaksanakan kurikulum Merdeka belajar. Yang keempat, adanya ketersediaan sarana dan prasarana didefinisikan sebagai kelengkapan fasilitas dan infrastruktur sekolah yang mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka belajar.
Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penelitian. Yang pertama, peneliti melakukan observasi partisipasi di sekolah penggerak untuk memahami proses pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, yaitu peneliti mewawancarai kepala sekolah dan guru-guru untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman mereka dalam menerapkan kurikulum belajar. Yang ketiga, peneliti mempelajari dokumen-dokumen terkait kurikulum merdeka. Yang keempat, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kurikulum merdeka belajar. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak masih dalam tahap awal dan menghadapi beberapa kendala. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman guru tentang kurikulum merdeka belajar dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang mendukung implementasi kurikulum merdeka belajar, seperti kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, motivasi guru untuk belajar dan beradaptasi, dan dukungan dari orang tua siswa. Dan seterusnya adanya kekuatan penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak. Penelitian ini melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi kurikulum merdeka belajar. Selanjutnya ada kelemahan penelitian. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu sekolah penggerak, sehingga hasil penelitiannya tidak dapat digenerasikan ke semua sekolah penggerak di Indonesia. Yang kedua juga, penelitian ini tidak meneliti dampak jangka panjang dari implementasi kurikulum merdeka belajar. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah penggerak masih dalam tahap awal dan menghadapi beberapa kendala. Namun, ada juga beberapa faktor yang mendukung implementasi kurikulum merdeka belajar. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meneliti dampak jangka panjang dan implementasi kurikulum merdeka belajar dan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Demikian video PPT yang saya buat tentang jurnal kurikulum merdeka. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.